Ela luli lana, ela luli lana, ela luli lana, ela luli lana, ela luli lana. Kakeknya, buyutnya sudah punya pesantren di Bogor. Hah? Bogor ya, Bogor. Ini di antara berapa? 311 ya? Angkatan kita ya. Dari sekitar 30 berapa tuh? Jurusan pertama. 30-an gitu kan. Sekarang tersisa 11. Ya. Masih di sini. Mereka ini angkatan pertama riset ada 2 yang harus mereka kuasai di tahun pertama mondok. Pertama baca Qurannya harus tartil standar sanad. Yang kedua tarjamah Quran dan ulumul Qurannya harus refleks. Jadi mereka ini sudah refleks terjemah Qurannya, i'rabul Qurannya, tarjimul Qurannya, sarful Quran atau tasriful Quran, i'lalul Quran. Malah yang belum refleks. Sedang saya ajarkan. Baca kitabnya juga mereka di tahun pertama pondok itu sudah bisa muqabalah. Muqabalah itu istilah pesantren, sudah bisa baca tulisan Arab, kitab kuning secara mandiri, tidak dibacakan oleh kiai. Waktu masuk. 1 tahun di sini target pembelajaran. Kitabnya itu ada marhalah ula, marhalah wusta, marhalah ulia. Marhalah ula itu ada 7 kitab. Marhalah wusta ada 9 kitab. Marhalah ulia ada 11 kitab. Itu kurikulum pesantren selama 9 tahun. Ula 3 tahun, wusta 3 tahun, ulia 3 tahun. Itu yang saya cerita waktu ula itu SD, dunia. Kata ibtidaiyah, wusta itu SMP atau sanawiyah, ulia itu SMA atau aliyah. Itu mempelajari 27 kitab selama 9 tahun di pesantren di Jawa. Waktu zaman pesantren saya mempelajari 27 kitab itu, hampir semua kitab tidak hafal. Dan kita tidak tahu cara membacanya dan tidak hafal terjemahnya. Hanya 10% yang bisa bacanya. Tapi dipastikan tidak hafal terjemahnya. Nah ini rata-rata sudah berapa tahun? Sekarang mereka lagi masuk tahun ketiga awal. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Mulai dari riset. Ini produk riset. Oh, produk riset. Waktu riset itu ini kelas 2 SMP. Ini belum masuk waktu riset. Kelas 1. Kelas 1 ini kelas 2 SMP. Ilham waktu itu. Hah? Kelas 3 SMP waktu riset, waktu saya ambil riset itu. Jadi yang saya ambil riset itu semua ponakan-ponakan, anak-anaknya teman yang ada di sini, atau pesantren di sini yang abahnya pada punya pesantren, tapi tawarkan. Tapi kalau ponakan sama anak teman wajib, kalau nggak nurut tak pulangin gitu kan. Termasuk ini kan. Jadi nggak ada pilihan ini gitu kan, ada teman ini. Alhamdulillah mereka ini kalau baca Quran refleks tahu i'rabnya. Maksudnya i'rab itu gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tahu nah ar-rahmanir rahim tahu gitu kan. Refleks sudah. Mereka juga tahu tarkibnya bahwa alhamdulillah itu menjadi apa. Mereka sorofnya tahu, i'rabnya tahu. Terjemahnya juga mereka sudah refleks. Nah itu maksudnya hasil produk selama katakan 3 tahun ini? 1 tahun, di tahun Oh, pertama. 1 tahun. Di tahun pertama sudah harus berhasil. Karena tadi kan problem santri itu 6 tahun mondok hanya 10% yang bisa baca kitab, itu pun di tahun akhir menjelang lulus. Nah seandainya kita bisa memindahkan santri itu bisa baca kitab di tahun pertama. Tahun pertama berarti masih berapa 2-3 kitab gitu. Maka kitab terakhir, kitab 9 dan kitab 11 itu 20 kitab mereka sudah bisa baca sendiri dan hafal terjemahnya. Ini kan lebih alif. Iya. Ini generasi saya ini mondok mau lulus tuh jangankan hafal terjemahnya, khatamnya juga tidak, bacanya tidak bisa. Hanya 10% yang bisa baca. Nah ini
Jadi misinya memperbaiki sistem kurikulum supaya nanti suatu saat lulusan pesantren itu kalau itu adalah sebagai persyaratan jadi kiai, layak jadi kiai. Dan itu layak jadi kiai itu tadi Quran dia baca harus refleks terjemahannya tahu, kitab yang dia baca juga harus refleks terjemahannya tahu. Alhamdulillah karena mereka riset itu tahun pertama baru Quran, baru mengerti kenapa Quran yang begitu targetnya apa. Ramadan kemarin kita awal uji coba agar mereka hafal terjemah Quran. Sekarang sudah refleks semua. Targetnya sehari 1 juz orang. Wow. Mereka sudah bukan wow lagi sampai ya sekarang. Kan wow, sampai ya gitu kan. Karena mereka sekarang sehari bisa berapa setoran terjemah Quran? Bisa 4 juz sehari. Ini apa? Setoran apa? Maksudnya Terjemah. Oh, terjemah. Terjemah. Jadi kalau baca Quran itu terjemahkan tuh mereka sekarang sudah kalau bisa 3-4 juz bisa. Kurang rakyat di sini minimal bisa menerjemahkan Quran sehari 1 juz. Nah sekarang lagi setoran bacaan Quran tasmiah standar sanad. Jadi baca Qurannya kayak Imam Masjidil Haram sama Islam Oke. Ada ininya ya. Benarnya bukan suaranya, bukan merdunya, bukan. Tapi standar bacaannya, tartilnya atau tahsinnya menggunakan standar Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi. Mereka sedang setoran, ditasmi oleh orang yang sudah dapat izin, dapat sanad. Baca kitab mereka sudah bisa baca kitab sendiri dan sudah bisa menghafal terjemah sendiri. Mereka sekarang sedang baca kitab masuk ke marhalah ulya itu pertama Alfiyah. Sekarang sedang Waraqah. Kitab yang Ula sama Wusta mereka sudah hafal semua terjemahnya. 16 itu. Iya. Mereka sedang pelajaran 9 tahun, pelajaran Ula yang 3 tahun, kalian berapa lama? Ula, Ula. 3 bulan. 3 bulan selesai. Kitab Wusta yang pondok zaman saya mondok dan sampai sekarang masih jadi kurikulum pemerintah itu 3 tahun. Berapa lama kalian hafal Wusta? Hah? Berapa? 1 tahun. Nah ini marhalah ulya 3 tahun, targetnya adalah 1 tahun. Aktivitasnya itu gimana? Dari katakan mulai subuh Aktivitasnya sampai subuh mereka ngaji, selesai jam 6, jam setengah 8 ngaji lagi sampai jam 9, jam 10 ngaji lagi sampai setengah 12, nanti setengah 2 ngaji lagi sampai asar, jam 4 ngaji lagi sampai jam 5, habis maghrib ngaji lagi, habis isya ngaji lagi. 8 kali pertemuan ngaji. Tapi kalau mereka selain harus khatam kitab ini harus mengajarkan semua kitab ini ke adik-adik kelasnya. Kita marhalah ula sudah mengajarkan semua. Marhalah wusta sudah mengajarkan semua. Baru berapa? Jadi anak-anak wusta itu yang ngajar mereka. Jadi mereka harus setora, harus mengajar, harus apa lagi? Tasmi' Quran. Karena mereka target kita itu marhalah ulya ini. Terus mereka sudah menjadi kiai yang benar-benar kiai. Mereka hafal, bisa bacanya benar, terjemahnya hafal, dan sudah mengajarkannya. Dan di sini bikin aturan. Setiap yang santri sedang tugas mengajar, maka yang diajar harus lulus. Standar kelulusannya nilainya 9. Kalau tidak lulus diapain? Siapa yang dihukum? Santrinya atau yang ngajarnya? Yang ngajarnya yang dihukum. Ini yang dihukum. Berarti tahun 2024 mereka udah tamat. Presiden ganti mereka sudah alim. insya Allah nanti. Insya Allah. Saya ini bisa sebelumnya kita terjemahan apa untuk penjelasan tafsir saya paham. Tapi itu kan kalau sudah diterjemahkan, ngapain kok nggak diterjemahin aja? Apa memang sangat beda nanti penerjemahan itu dengan katakan misalkan kita baca terjemahannya. Satu bahasa kan pada dasarnya tidak bisa diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Contoh, kalau kita terjemahkan dengan tanpa ilmu, wa'atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Jadi kalau ada anak yatim, orang tuanya kaya, kasih. Nggak boleh kita pegang. Iya kan? Padahal gitu kan,
dalam satu bahasa itu ada namanya balawah, ada maknanya. Maksudnya ngasihnya itu nanti kalau pada saat dia sudah bisa mengelola. Nah, itu namanya itu memaknai. Kalau menerjemah itu nantinya. Contoh lagi yang paling lebih sederhana lagi. Shadaqallahul azim. Apa terjemahnya? Shadaqah benar. Allah adil. Kenapa kemudian kita menerjemahkannya maha benar Allah? Segala firman. Itu ada yang lebih mudah lagi. Anak-anak ini nggak boleh minum kopi. Terus saya kasih kopi. Minum. Maksudnya apa tuh? Jangan diminum karena ini melarang aku minum kopi. Atau rokok. Teksnya apa tuh? Menyuruh merokok. Tapi konteksnya Melarang. dilarang merokok. Makanya ada fatwa tidak boleh menerjemahkan Quran kecuali ada orang yang berilmu. Ya, kalau Quran saya paham. Tapi yang itu Sama karena itu bahasa Arab. Karena ini menerjemahkan hadis. Kan kedudukan Quran dengan hadis kan sama-sama wahyu. Iya. Kita nggak usah ngomong anunya, substansinya tetap tentang cara membacanya. Hari ini kurikulum yang ada di Indonesia itu 100% meniru kurikulum pembelajaran orang Arab belajar bahasa Arab. Orang Arab mereka sudah memenuhi syarat untuk mempelajari. Kita di pesantren itu diperlakukan seperti orang Arab, tapi kitanya faktanya orang non Arab. Makanya tingkat keberhasilannya hanya 10% dalam kemampuan membaca. Untung Allah memberikan kemampuan mendengar, memahami penjelasan guru, sehingga kita memahami walaupun tidak bisa baca. Kan kita bisa memahami Shadaqallahul azim itu adalah maha benar Allah dengan segala firman. Padahal kita tidak bisa baca. Apa tidak bisa baca? Shadaqah benar Allah alim maha alim. Jadi setiap bahasa di dunia itu ada teks, ada konteks. Nah, mereka tidak hanya memahami teksnya, tapi memahami konteksnya. Gitu. Nah, kembali ke ini, jadi kita punya target 2 pesantren itu. Di tahun pertama santri bagus Qurannya, bagus kitab kuningnya. Bagus itu 2, bacanya benar, terjemahnya hafal. Quran juga kitab juga sama, bacanya benar, terjemahnya hafal. Kalau Quran enak, ada harokatnya. Kalau kitab kuning nggak ada harokatnya. Salah satu ambil kitab kuning yang takrib atau apa. Mereka bacanya sudah seperti baca tulisan Indonesia, dan itu harus dicapai di tahun pertama mereka mondok. Sehingga nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun 5 itu mereka sudah jadi orang Arab dalam kemampuan membaca. Harus bisa bahasa Arab dulu kan? Bahasa Arabnya konteksnya membaca, bukan ngomong. Gimana nih? Kalau Arab kita tulis. Nah, sekarang bedanya Iya. katakan dengan pesantren yang lain itu. Artinya apa? Untuk yang katakan kita yang tadi baca kitab kuning tadi. Jadi saya alumni pesantren yang lain Ya. memahami problem yang dihadapi oleh dunia pesantren itu seperti itu. Sehingga kami lulusan pesantren hanya 10% yang bisa baca dan bisa memahami. Dan 90% itu tidak bisa apa-apa. Nah, mimpi Tamis ini merubah ke depan, gitu kan? Ke depan 90% santri itu sudah harus bisa baca Quran dan hafal terjemahnya, bisa baca kitab kuning dan terhafal terjemahnya, sehingga mereka memahami semua kitab ini. Oleh karena itu kami gitu kan, tidak hanya mendidik ini di pesantren Tamis, mengundang guru-guru pesantren ke sini. Sejak tahun kemarin strateginya ditambah. Kami menawarkan kepada pesantren-pesantren lain untuk kita kasih kurikulumnya, kita kasih pengajarnya. Di tahun pertama pimpinan pesantren tidak boleh ikut campur. Ini mereka, ini yang paling lama. Kemarin kita kirim ke Purwakarta, Darul Mansur, pesantrennya Kiai, ada yang ada Mansurnya. Kita ambil alih kurikulumnya, sehingga kita bikin gerakan. Santri yang hafal Quran itu jangan hafal Quran dulu sebelum hafal terjemahnya. Sekarang
di Darul Mansur itu dari santri Takos 45, beliau merekomendasikan Bang ada 25 orang yang bisa mengajar. Sekarang santri yang Grup Mansur itu bikin kebijakan baru mulai tahun ini. Penghafal Quran pesantren titik Mansur itu menghafal Qurannya setelah hafal terjemah. Yang ada dari sini murid-muridnya dia yang dari Darul Mansur itu. Biar praktek, biar jangan seperti ayo kalian Bapak silakan sebutkan halaman berapa, kemudian mereka suruh terjemahkan. Halaman 27. Halaman 27. Nah, di sini menerjemahkan itu pertama ada cara kami satu, kami dua, kami tiga. Kami balapan ini. Yang sodakan lewat dalam melakukan dan segala macam itu namanya balapan. Sudah? Keluar halaman 27. Sudah. Ya, terjemahkan dengan jelas. Kami satu. Satu orang aja kali ya biar nggak ini ya. Masih pelan temponya. Oh, Temponya pelan. Ya, silakan. Semuanya. oh semuanya. Silakan ambilkan Quran. Nggak apa-apa nggak? Mulai. Bismillah. Silakan. Sudah mulai. Laisa bukan albirro kebaikan an hendaknya tuwalu kalian akan kali dua hujan kalian kibala arah al-masyriqi wa dan al-maghribi barat wa dan lakinna akan tetapi albirro kebaikan man siapa yang amanah dia telah beriman di dengan Allah wa dan al yaumi hari al akhiri akhir wa dan al malaikati malaikat wa dan al kitabi kitab wa dan an nabiyina beberapa nabi dan kata dia telah datang al mala harta ala atas bukti dan dia dawi yang mempunyai al-qurba kerabat wa dan al-yatama anak yatim wa dan al-masakina orang miskin wa dan ibnu sabili anak jalan wa dan as-sa'ilina orang-orang yang meminta wa dan di jalan al-riqabi wa dan aqama dia telah mendirikan Pakai kecepatan kalian setelah yang sehari setelah 3 juz itu kayak apa? Ya lanjutkan. Lanjutkan aja yang tadi. Sudah siap? 1, 2, 3. Saya bukan albiro kebaikan artinya tolong yang ada kemudian mengajarkan yang tidak ada masih di bawah dan yang kebaikan masih ada yang Sudah, bentarlah. Sekarang pakai cara tamis tiga. Ayat yang sama. Cara tamis tiga itu cara membaca kitab kuning, cara kiai baca kitab kuning. Atau cara orang Arab baca kitab kuning, tapi diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Temponya tempo pelan dulu. Tempo kalian salah. Ayat yang sama nih. Siap? 1, 2, 3. Laisa bukan albiro pada kebaikan apaan tuwalu hendaknya memalingkan siapa kalian wujuhakum pada wajah kalian kibala masyriqi pada arah timur wal maghribi dan pada arah barat walakin albiro dan akan tetapi adapun kebaikan itu man amanah barang siapa yang beriman siapa man
billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir wal malaikati dan kepada malaikat wal kitabi dan kepada kitab wan nabiyina dan kepada beberapa nabi Wa'ata dan mendatangkan siapa aman amal pada harta ala hukmi atas kecintaannya man Dawil kurba yang memiliki kerabat wal yatama dan yang memiliki anak yatim wal masakina dan yang memiliki miskin wal sabili dan pada yang musafir wasailina dan pada orang-orang yang berkata wafir riqabi dan di dalam ayatnya siapa man as-salata pada salat wa ata dan menunaikan siapa man az-zakata dan pada zakat cara setoran kalian. Restoran. Dua, tiga. Laisa bukan albirra pada kebaikan atau walau hendaknya berpaling serta wajah kepada wajah kalian kepada masyrik pada arah timur dan pada arah barat walakin Allah Tuhan akan berangkat kepada kebaikan teman aman sebab lima sebab bila dan Allah wal yaumil akhir dan wal malaikatu dan mereka wal kita wal nabi dan para nabi hatta dan terdapat sama malam pada harta ada ubat sekian yang wal diqam pada kerabat dekat wal tamu pada niat wal masalah pada miskin abna sabila pada rusa wasalam pada orang yang tawafir dan pada orang-orang yang punya utang wa kepada mereka sabana salat atau salat mereka sabana zakat pada zakat. Coba abang tanya. Ketika kalian menyetorkan ada yang benarkan, yang kalau ada yang salah tahu. Aku sudah baca kitabnya juga seperti ini. Tapi tadi disebut hafalan, itu maksudnya hafal atau baca? Sebenarnya saya Mereka baca. baca. Kalau ditutup mereka nggak bisa menerjemah, nggak bisa. Oh, iya, iya. Karena mereka dilatih qiraatul Quran dan qiraatul Quran. Bukan hafal ini. Ya, ya, ya. Jadi restoran itu ya kayak begini ya. Setoran itu. Nah, ketika setoran ada yang mendengarkan, resmi ada satu orang yang mendengarkan. Kalau salah, yang mendengarkan dia tahu. Saya yang pertama masih bisa ngikutin, tapi kalau begitu yang untuk setoran agak susah. Belum refleks. Itu namanya masih mikir. Jadi kalau kitabnya ditutup nggak bisa baca, nggak bisa terjemah juga ya, otomatis Kalau ya. mendengarkan mereka tahu terjemahnya. Kalau kita bacakan, Laisal birra. Terbayang nggak terjemahnya? Laisal birra an terbayang terjemahnya itu. Masuk mereka kalau baca begini, Laisal birra. Malahnya itu menerjemahkan. Otak bawah sadar Sudah kita sinkron lah ya, sudah sinkron jadinya. sudah sudah baru terjemahnya sudah baru. Tapi kalau bilang laisa bukan al itu belum baru karena belum refleks, belum cepat. Refleks itu kan artinya ketika kita membacakan Quran real time otaknya menerjemahkan. Iya ya, kayak kita bahasa Inggris lah ya. Kita ngomong Jawa, kita ngomong Iya, Sunda, iya. ngomong bahasa Inggris. Iya ya. Dan ini harus dicapai di tahun pertama. Coba bayangkan, ada sekitar 800.000 santri setiap tahun ajaran baru ditaruh oleh orang lain di sana se-Indonesia. Nah setahun kemudian 500.000 kayak gini kan pintar semua tuh nanti kalau pesantren. 800.000 yang lulus cuma 10% ya. Banyak nggak maju. Iya. Yang tidak berhasil ada berapa orang? Kalau ada 10 orang ya, yang tidak bisa terjemah ini ada berapa orang? Satu ada nggak? Nah, tingkat keberhasilan itu bahasa itu. Kan di luar kepala ini. Istilah refleks kan di luar kepala bahasa Indonesia. Nah, cara mereka bisa hafal kayak gitu diulang-ulang. Nah, dalam ketika proses belajarnya ada 3 tahap. Pertama namanya jama'i, baca bareng-bareng. Yang kedua namanya tasbih, berhadapan satu lawan satu. Setelah yakin baru talaqi ke pengajar. Jadi jama'i, tasbih, talaqi, jama'i, tasbih. Oleh karena itu mereka terbiasa mendengarkan. Karena tahap kedua itu setiap orang harus mendengarkan bacaan temannya yang lain sebelum dia store ke musuh, ke guru kuncinya. Dengan proses tasbih itu mereka nih sekarang kalau misalnya di speaker mesin ada Quran dibacakan, terjemahnya terdengar nggak?
syaratnya masuk gitu ya. syaratnya kecepatannya sudah seperti ini. Tapi kalau cepatnya laisa bukan al birro, matanya masih mengeryit gitu kan. Itu namanya masih di ilmu. Di atas tuh ada ilmu al maharat al adab. Masih sebagai pengetahuan. Al maharat tuh sudah mulai bisa. Tapi kalau sudah menjadi adab, refleks. Kan kita harus punya indikator. Untuk refleks itu apa? Kecepatan. Jadi fungsinya fungsi kecepatan, bukan fungsi waktu. Tapi tadi yang itu kan artinya per kata lah katakan ya terjemahan. Tapi misalnya kita atau dia dengar satu bacaan gitu kan, satu ayat bisa per kalimatnya Nah, sudah. itu namanya murad. Mereka belum dilatih murad. Belum gitu. Karena untuk bisa murad, satu harus tahu lafznya, arti perkataannya. Yang kedua harus tahu unsur kalam, gabungan katanya. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, itu ada kata yang. Kan Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Dari mana kata muncul kata yang itu? Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dari apa? Hah? So, sifat ada amal. Ada detailnya, ada backgroundnya untuk bisa Ada memperbaiki. grammarnya. Ada backgroundnya. Terus harus tahu targetnya menjadi apa. Alhamdulillah, ada pujian. Makanya harus tahu ini subjek, mana predikatnya, mana yang merupakan kalimat penjelasan, harus tahu. Kemudian setelah tahu namanya target, harus tahu bentuk sifatnya. Sifatnya itu ini mufrad, tasniyah atau jamaahnya. Harus tahu murad balaghahnya, ma'annya, baru bisa murad. Jadi orang yang bisa menerjemahkan satu ayat dengan bahasa dengan sempurna. Soalnya bismillahirrahmanirrahim sama sadaqallahul adzim ya. Karena sudah terulang sekali sekian kali gitu kan. Itu harus menguasai background ilmu. Secara lafziyah, unsur kalam, tarkib, tasrif, kemudian sifat, tasrif, sama namanya balagh. Sehingga kita muncul sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman. Nah, itu masih di balagh. Kadang-kadang balagh, makna balagh itu sama dengan makna murad, makna maqasid, makna konteks. Kalau kita terjemahkan kata berkata kan Saudara benar. ya benar kan bukan Bukan maha benar. Ya. Kenapa saudara ada tulisan maha benarnya? Isim apa namanya? Hah? Isim? Isim mubalaghah. Dia tahu itu jenis kata mubalaghah namanya. Itu mubalaghah. Makanya itu di mana mubalaghah. bahasa Inggris itu gampang menerangkan diterangkan gitu aja kan. Pokoknya kadang-kadang nggak ketebak bahasa Enggak. saya bagi terus main nggak ketebak. Yang tepat. Dari mana maha benar segala maha benar Allah dengan segala firman? Yang menjelaskan dan dijelaskannya itu Pasif, beda. pasif sama aktif gitu ya. Kata kerja pasif sama kata kerja aktif. Kalau di bahasa Arab namanya bahwa tarkib itu ada tarkib isnadi, ada tarkib bayinah. Sebenarnya isnadi bayinah. Atau di Mesir namanya ada ondah, ada khutbah. Penamaannya berbeda. Prinsipnya sama, bahwa ada menerangkan, ada diterangkan. Terus strukturnya yang beda. Nah, untuk sampai bisa maha benar Allah dengan segala firman itu harus tahu lafziyah, lagi unsur kalam, terus tarkib, terus enam sifat, sifat dan tasrif sama kalam. Dan mereka jawab, sudah refleks. Sudah refleks belum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Oh, Allah, ismi, isim apa? Isim masdar. Wazannya, apa mujarradnya? Wazannya, binanya terbayang nggak? Binanya terbayang nggak? Itu sudah refleks. Dan target dari pembelajaran ini sudah mereka harus seperti ini di tahun pertama mondok. Dulu saya bisa begini itu di tahun kelima. Itu kalau usia masuknya Lulus SD, lulus SD. Ini usia terkecilnya. Jadi kalau seusia saya udah nggak bisa lagi seperti itu. Cepat.
Oh iya? Mulai besok. Karena begini, ada dua variabel yang menentukan lebih cepat atau lebih lambat. Pertama, hadiah dari Allah berupa kecerdasan. Yang kedua, kemauan. Mereka kesini, jangan-jangan bukan atas keinginan sendiri. Kesini disuruh siapa? Bapak. Ngapain kamu kesini? Bapak. Ngapain kesini? Ada kan dari yang karena mau kesini itu karena kalian? Nah, kalau kita pasti harus keinginan saya, keinginan diri sendiri. Jadi variabel kecerdasan, ya, yang eksternal, yang internal, yang eksternal sih. Ela lulilana, ela lulilana,